Habino Kafka menerima tawaran dari Direktur Utama Pak Isao agar ia bergabung ke unit 1 pasukan pertahanan, serta Narumi pun menerima keputusan itu. Tetapi dengan syarat Habino harus membuktikan kemampuannya dan memberikan hasil pada pasukan unit 1. Karena jika Habino menunjukkan tanda-tanda lepas kendali, Narumi tak akan segan-segan membunuh Habino dan mengubahnya menjadi pakaian tempurnya. Oke guys, seperti kemarin gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, duduk tenang, and kita putar intronya. Nah, cerita berlanjut dengan memperlihatkan kepanikan di tengah kota karena lagi-lagi terjadi gempa yang menandakan adanya kemunculan keju, lebih tepatnya di kota Tokyo di distrik Shinagawa. Nah, di sini terlihat ada sebuah lubang besar yang tiba-tiba muncul di tengah kota tersebut, dan ada banyak keju yang bersembunyi di bawahnya. Nah, sementara di tempat lain yang berlokasi di markas pusat pertahanan, Zoro yang saat itu baru selesai menjalani latihan bersama anggota divisi 1, kemudian langsung bergegas untuk menemui Narumi di ruangannya, karena ia ingin Narumi juga ikut melatihnya. Namun tanpa diduga oleh Kikoru, tiba-tiba Narumi malah bersujud meminta tolong kepada Kikoru, agar Kikoru meminjaminya uang. Serta Narumi pun menjelaskan ia tidak tahu kenapa gajinya yang seharusnya baru ditransfer minggu lalu mendadak lenyap dari rekeningnya. Tetapi pada kenyataannya Narumi sudah menghabiskan semua uangnya untuk membeli semua barang di Amazon seperti apa yang terlihat di belakangnya. Nah, sontak Kikoru pun langsung memaki Narumi dengan mengatakan kapten macam apa yang malah memohon seperti itu pada bawahannya. Dan bahkan meskipun Narumi kembali memohon bahwa ia meminta satu hal itu saja dari Kikoru, yaitu kekuatan finansial, Kikoru tetap saja tidak mau meminjami Narumi uang dan malah memaksa Narumi untuk melatihnya. Nah, tak lama kemudian Asagawa datang memberitahu mereka bahwa ada panggilan tugas untuk Narumi, Kikoru, dan para anggota divisi 1 lainnya, termasuk juga Habino Kafka. Nah, hingga setelah semua pasukan divisi 1 sudah berkumpul, Narumi pun langsung saja memimpin mereka semua untuk melakukan pembasmian para keju yang baru muncul di distrik Shinagawa. Nah, kemudian di lokasi lain terlihat para warga yang berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri dari keju yang ada di sana. Nah, dilaporkan saat ini para keju sudah mulai bermunculan di distrik Shinagawa dan meminta para warga agar segera melakukan evakuasi ke shelter yang telah ditentukan. Namun di saat semua orang sudah mulai mengevakuasi diri mereka ke tempat yang aman, di lain sisi terlihat masih ada dua kakak beradik yang belum melakukan evakuasi dan memilih bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di sana. Nah, itu dikarenakan kaki adiknya sedang terluka. Sang kakak lalu mengatakan kepada adiknya untuk jangan cemas, karena dia yakin pasukan divisi 1 pasti akan datang menyelamatkan mereka. Serta kakaknya yakin bahwa Narumi pasti bisa mengalahkan keju seperti itu dengan satu serangan saja. Dan bahkan meskipun saat itu salah satu keju berhasil menemukan keberadaan mereka, di sini sang kakak masih tetap memberanikan diri untuk melindungi adiknya dari keju itu. Karena dia sangat yakin bahwa Narumi pasti akan datang untuk membunuh keju itu. Dan benar saja, tepat di saat keju itu baru saja bergerak untuk memakan mereka, tiba-tiba Narumi pun memang benar muncul di sana untuk menghabisi keju itu dengan senjatanya. Sehingga membuat bocah itu sangat tenang dan langsung memanggil Narumi. Nah, Narumi kemudian memberitahu kepada bocah itu bahwa ia tidak boleh memanggil seorang kapten tanpa menyebutkan pangkatnya. Nah, jadi sebagai hukuman pada bocah itu, Narumi pun menyuruh bocah itu untuk segera pulang dengan selamat, serta meminta kepada bocah itu untuk memposting tweet Kapten Narumi keren banget sebanyak 10 kali dengan ponsel ibunya. Nah, setelah itu Narumi mencoba menghubungi Regu Kinasi dan Regu Miyake untuk menanyakan bagaimana situasi mereka di sana. Regu Kinasi melaporkan mereka telah menemukan 4 keju dan akan segera melakukan pembasmian. Sedangkan di Regu Miyake melaporkan mereka telah selesai membasmi keju di wilayah mereka. Nah, mendengar hal itu Narumi pun kembali memberi perintah kepada pasukannya bahwa prioritas mereka sekarang adalah memastikan situasi aman secara keseluruhan serta menyelamatkan para penduduk, dan itu tergantung situasinya. Mereka juga dibolehkan langsung membasmi keju di tempat atau mengirimnya ke lokasi pembasmian. Sedangkan khusus untuk Kikoru dan Habino yang merupakan keju nomor 8, berhubung penduduk di wilayah itu sudah selesai dievakuasi, maka Narumi pun memberi perintah kepada mereka agar tidak perlu ragu untuk menghabisi semua keju yang masuk ke lokasi pembasmian. Lalu berikanlah hasil yang gemilang, karena bagi Narumi hasil dalam pertarungan adalah segalanya.
Nah, saat Kikoru dan Habino sedang berada di medan tempur mereka masing-masing, Habino kembali teringat dengan pesan Pak Isao. Kalau ingin tetap hidup, maka buktikanlah kalau dirimu berguna. Lantas Habino pun berpikiran bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Isao padanya. Nah, sementara itu Kikoru yang telah menerima laporan dari markas pusat bahwa para keju sudah digiring ke lokasi pembasmian di wilayah timur. Di sini Kikoru langsung saja mengeluarkan senjata barunya yang berbentuk kapak besar dan langsung bersiap untuk menghabisi beberapa keju yang datang ke arahnya. Lalu kemudian Narumi kembali memberi perintah kepada Regu Shinonome bahwa tugas mereka adalah mendukung Kikoru serta berjaga-jaga jika sampai terjadi sesuatu. Namun tidak disangka, setelah Narumi menghubungi Regu Shinonome, di sini terlihat ada salah satu keju yang tiba-tiba muncul. Tapi dengan cepat Kikoru juga langsung bergerak ke sana untuk menghabisi keju itu dalam sekali serangan saja. Nah, semua anggota terkejut saat mendengar laporan dari pusat bahwa Kikoru sudah berhasil membunuh satu target keju. Namun bagi Kikoru itu belum cukup, mengingat gerakan wakil Kapten Hoshina masih jauh lebih cepat dibandingkan serangannya. Nah, Kikoru kemudian sekali lagi melesat ke depan untuk menyerang keju yang lain. Di sini rupanya dia teringat dengan serangan Kapten Minah yang juga masih jauh lebih kuat darinya. Nah, sontak saja ini membuatnya terpacu untuk berkembang lebih jauh lagi dan langsung membelah tubuh keju itu dengan ayunan kampaknya. Nah, sehingga laporan mengenai perwira Kikoru yang berhasil membunuh target keju untuk kedua kalinya kembali terdengar oleh Narumi dan para pasukan lain. Dan bahkan saat ketua Regu Shinonome tak sadar ketika ada keju susulan yang muncul di belakangnya. Nah, dengan sigap Kikoru pun segera menggunakan pistolnya untuk menyelamatkan ketua Regu Shinonome dengan menembak keju itu, lalu mengatakan kepadanya untuk jangan lengah. Nah, di lain sisi para anggota yang lain kembali mendapat laporan bahwa Kikoru dan Shinonome telah berhasil membunuh target keju berturut-turut. Hal itu sontak membuat mereka penasaran, apakah Kikoru ini benar-benar seorang anggota pasukan pertahanan tahun pertama? Karena sepertinya dia itu lebih kuat dibandingkan dengan Narumi ketika masih di tahun pertama dulu. Namun Narumi yang mendengarnya langsung membantah bahwa dirinya masih lebih kuat dibandingkan Kikoru. Nah, sesaat kemudian Narumi tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan para keju kali ini. Dia yang selama ini mengamati bahwa keju berbentuk semut biasanya jarang sekali muncul ke permukaan, dan mereka hanya sesekali ditemui pada lokasi pekerjaan terowongan atau di konstruksi bawah. Jadi dengan begini Narumi mulai curiga kenapa kali ini mereka muncul ke permukaan dengan jumlah sebanyak ini. Nah, hingga setelah Hasagawa menanggapi kecurigaan Narumi bahwa perilaku keju yang berbeda dari karakteristik mereka mirip dengan kejadian di pangkalan Tachikawa. Narumi pun menduga bahwa para keju semut ini pasti sedang dipimpin oleh keju menyesakan yang memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian di lokasi Habino yang saat ini menerima perintah sebelumnya untuk pembasmian selanjutnya, seketika itu Habino terlihat melampar wajahnya sendiri untuk menghilangkan kegugupan yang ia rasakan saat ini. Sedangkan di tempat yang berlokasi di pangkalan sementara, pasukan pertahanan nomor 318 di ruang strategi, di sini juga terlihat Pak Isao dan para petinggi lain yang sedang mengamati pertarungan Habino, karena mereka penasaran seperti apa kemampuan tempur keju nomor 8. Nah, saat Habino berhadapan dengan keju lain, Habino dengan cepat segera berlari ke arah keju itu, sembari melakukan perubahan sebagian kemode kejunya, dan langsung melompat untuk melayangkan pukulannya kepada keju itu. Namun, berhubung serangan Habino tadi tak berhasil memberikan dampak kepada keju tersebut, sialnya justru Habino lah yang harus terkena serangan dari keju itu, sehingga serangan keju itu membuatnya terpental. Nah, melihat kejadian itu, Keiji Itami kemudian bertanya kepada Pak Isao, kenapa Habino tidak berubah wujud? Namun Pak Isao hanya diam, sembari terus menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Habino selanjutnya. Nah, seketika itu Habino berpikiran bahwa ternyata memang mustahil kalau hanya melakukan perubahan sebagian saja. Tapi jika ia melakukan perubahan sepenuhnya, Habino khawatir kalau ia akan kehilangan kendali lagi seperti saat ia hampir membunuh Pak Isao sebelumnya. Nah, hingga sampailah ketika keju itu menyemburkan cairan asam kepada Habino yang dapat melelehkan apapun. Namun pada akhirnya Habino pun mulai memberanikan diri untuk membuat keputusan bahwa dia harus bertahan hidup agar bisa berada di sisi Minah dengan melakukan perubahan wujud sepenuhnya. Tapi betapa terkejutnya Habino di saat dirinya baru saja meningkatkan energi untuk berubah ke mode keju nomor 8, tiba-tiba energi itu seketika menghilang, hingga membuat Habino tidak bisa melakukan perubahan. Kemudian Habino malah terkena serangan telak dari keju yang sedang ia lawan. Di sini terlihat Habino tampak kesakitan dan juga kebingungan.
bahwa kenapa ia mendadak tidak bisa berubah ke mode kejunya. Dan bahkan lebih gawatnya lagi, tiba-tiba sinyal dari keju berkekuatan besar juga terdeteksi di dalam wilayah pembasmian, serta sinyal itu diduga berasal dari keju utama. Nah, Narumi yang mendengarnya kemudian berkata, akhirnya muncul juga. Sementara itu, ketika Asagawa bertanya di mana tepatnya titik kemunculan keju utama itu, sontak saja. Semuanya pun malah dibuat sangat terkejut, karena keju utama itu ternyata berada tepat di bawah Habino. Nah, mendengar hal itu Narumi pun langsung bisa menebak kalau keju utama itu sengaja ingin mengincar keju nomor 8. Yang dimana setelah keju utama itu mulai menunjukkan dirinya ke permukaan, tepat di lokasi Kapka berada saat ini, ternyata keju utama itu tidak lain adalah keju nomor 9 yang muncul dengan sosok baru untuk membalas dendam kepada keju nomor 8. Naga sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime keju nomor 8. Salam AILT.